Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan beberapa kode yang ada di aplikasi SoundMeter. Yang pertama ada main activity, ada Valtech untuk logging, lalu ada progress per height dan progress per weight. Itu ukuran untuk progress bar. Lalu ada is running, yaitu status apakah layanan sedang berjalan. Lalu ada cold start, itu menandakan apakah aplikasi baru saja dimulai. Lalu ada db to progress, yaitu untuk mengonversi nilai db ke skala 0 ke 1. Lalu ada onCreate, yaitu metode yang dipanggil saat aktivitas dibuat. Lalu ada onPause dan onResume. OnPause yaitu metode yang dipanggil saat aktivitas dihentikan sementara. Lalu onResume yaitu metode yang dipanggil saat aktivitas dilanjutkan. Lalu ada app content untuk fungsi komposisi. Lalu ada Windows Size Class untuk menentukan letak UI. Lalu ada tabs, itu daftar tab yang tersedia. Lalu ada play or pause state, itu status pemutaran atau jeda. Ada show permission dialog, itu untuk menampilkan dialog izin. Lalu ada tab row dan horizontal tiger, yaitu untuk mengatur navigasi antar tab dan konten yang ditampilkan berdasarkan tab yang dipilih. Lalu ada one check view dan fan min view, itu tampilan untuk masing-masing tab. Lalu ada no permission dialog, yaitu fungsi komposisi yang untuk menampilkan dialog izin. Lalu ada values kt, sini ada left queue dan right queue, itu untuk menyimpan nilai pengukuran dari saluran kiri dan kanan. Lalu ada last left dan last right, itu untuk menyimpan nilai terakhir dan dari queue. Lalu ada last check db left list dan last check db right list, yaitu menyimpan nilai db dari detik terakhir untuk saluran kiri dan kanan. Lalu ada private var left count dan right count, itu untuk menghitung jumlah item yang ditambahkan ke daftar detik terakhir. Lalu ada var last 5 min db left list dan last 5 min db right list, yaitu untuk menyimpan nilai db maksimum dari 5 menit terakhir untuk saluran kiri dan kanan. Lalu ada update queue, yaitu untuk memperbarui queue dengan nilai pengukuran yang baru diukur. Lalu ada update last 5 min db last, itu untuk menambahkan nilai db maksimum ke daftar 5 unit terakhir dan menghapus elemen pertama jika daftar penuh. Lalu ada pcm to db, yaitu untuk mengonversi nilai pcm ke db. Lalu selanjutnya ke build config Java.
Sini ada public static final boolean debug, itu untuk mendeklarasikan variabel debug sebagai public. Lalu ada public static final string version name, itu untuk mendeklarasikan variabel version name sebagai public, static, dan final. Lalu kita ke charge kt. Sini ada enum class card, yaitu untuk mendefinisikan 4 jenis grafik yang berbeda untuk menampilkan data meteran suara. Lalu ada fungsi invoke, yaitu sebagai operator invoke untuk menggambar grafik berdasarkan jenis card yang dipilih. Lalu ada fungsi redraw, yaitu untuk menggambar ulang grafik dan data terbaru dari values. Lalu ada companion object, yaitu untuk menyimpan konstanta tag yang digunakan untuk log. Yang terakhir ada meter service, ada private line init var wake log. Wake log sendiri yaitu menjaga perangkat tetap menyala selama layanan berjalan. Lalu ada timer, itu untuk mengatur waktu. Lalu ada record read dan read read, itu untuk merekam audio dan membaca audio. Lalu ada fungsi onBean, yaitu untuk mengembalikan null karena layanan ini tidak mendukung pengikatan klien. Lalu ada fungsi onStart command, yaitu untuk memulai layanan dalam mode foreground dengan notif agar tidak mudah dihentikan sistem. Lalu ada fungsi onDestroy, yaitu untuk menghentikan semua destroy dan melepaskan sumber daya audio. Ada fungsi stop recording untuk menghentikan record audio. Lalu ada read left right matter, itu untuk membaca data audio dari audio record, mengonversi data PCM ke desibel, dan memperbarui antrian data yang diukur. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samuel Ari Rasmadi, NIM 2201530053. Kali ini saya akan mencoba menjalankan aplikasi Soundmeter. Sekarang kita coba jalankan. Ini dia untuk tampilan awal dari Soundmeter. Pada bagian kanan atas terdapat tombol play dan pause untuk menjalankan dan menghentikan pengukuran suara. Di sini juga terdapat dua opsi halaman. Yang pertama ada last second untuk menunjukkan pengukuran suara secara langsung, sedangkan 5 minute history adalah untuk menampilkan riwayat pengukuran suara dalam 5 menit terakhir secara otomatis. Untuk pengukuran terdapat dua channel, left dan right channel, dengan nilai dB atau desibel. Untuk masing-masing channel juga terdapat grafik untuk menampilkan perubahan tingkat kebisingan dari waktu ke waktu. Terdapat juga bar indikator berwarna biru untuk menunjukkan level tingkat kebisingan.
Oke, sekarang kita coba mulai. Cek 1 2 3, cek. Oke, ini adalah hasilnya. Kita lihat 5 minute history. Ini dia history terakhir dari pengukuran yang tadi dilakukan. Oke, sekian video penjelasan dari saya. Terima kasih.